Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah pada malam ini Allah mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga malam ini dijadikan oleh Allah malam barokah bagi kita semua, terutama khususnya Anur dan keluarga, dan mudah-mudahan Allah membuka hati kita di dalam pembahasan ini untuk bisa paham. Dan setelah paham, semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Monggo Dokter, dia materinya sekarang Al-Qur'an ya, tafsir ya. Ya, tafsir. Masih Al-Isra kan ya, Dok? Al-Isra. Sekarang yang 74. 74 yang 73 ini kemarin. Oke, terus sekarang yang 74. Monggo Mbak Susi, 2 ayat ya. 1 ayat, tapi nanti lagi yang 74, nanti kalau sudah selesai dibahas 75. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekiranya kami tidak memperteguh hatimu, niscaya engkau hampir saja condong sedikit kepada mereka. Ini ada sejarahnya ya Ustazah. Tapi secara umum ini ada apa ya? Mulai bimbang gitu ya. Pada siapa mereka itu siapa Ustazah? Saya mereka itu adalah orang-orang kafir, orang-orang jahiliyah. Iya. Ya, orang kafir. Orang-orang kafir ketika mereka itu kan orang kafir di situ sebagai pemuka orang jahiliyah mendatangi Rasulullah seolah-olah menurut logika mengajak untuk umpamanya ya wahai Rasulullah, wahai Muhammad gitu. Waktu itu kan mereka tidak mengatakan Rasulullah karena memang tidak beriman, tapi Muhammad. Anak yang begini katanya, sekali-kali Anda ikut ibadah ke tempat saya, nanti saya pun akan ikut ibadah ke tempat Anda. Maka langsung diteguhkan oleh Allah melalui surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan Muhammad kepada orang kafir, ya intinya bahwa ya ayyuhal kafirun, apabila kamu diajak untuk melaksanakan ibadah, maka jangan kamu mengikutinya. Katakan bahwa aku bukan seorang penyembah kepada mereka, dan kalian mereka pun akan menyembah apa yang aku sembah. Maka dari itu orang-orang yang kafir itu sudah disekat oleh Allah, lakum dinukum waliyadin. Akhirnya bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Nah di situ Rasulullah memang memiliki keteguhan di dalam masalah tauhid dan tidak akan tergoda oleh mereka. Maka dari itu diperkuat oleh Allah dengan adanya surat Al-Kafir. Gitu, Bu. Iya, Ustazah, ini artinya keteguhan itu tidak bisa tanpa bantuan Allah, begitu maksudnya? Iya. Jadi dari sini ya karena yang membolak-balikan hati itu adalah Allah. Dan semua di dalam hadis disebutkan bahwa Allah itu memegang ubun-ubun makhluk semuanya. Jadi ubun-ubunnya itu berada di atas 2 jarinya Allah. Seandainya Allah akan memberi kepada siapapun, maka Allah maha mampu. Maka dari itu Rasulullah dibimbing oleh Allah supaya hatinya Rasulullah itu tetap berada di atas tauhid, yang apabila menyampaikan wahyu ya sudah pasti beliau kan sebagai seorang utusan, jadi itu sangat sidik dan sangat amanah ketika beliau menyampaikan wahyunya itu. Kalau kita di dalam, mohon maaf, kadang-kadang kan kita kalau dalam berbicara kadang-kadang kan suka ada selip bohongnya sedikit, tapi bagi Rasulullah itu tidak ada, karena Rasulullah sudah dibersihkan dari hal-hal yang akan menjadikan beliau maksiat. Artinya Rasulullah itu maksum. Maksum itu artinya selalu dijaga oleh Allah di dalam segala urusannya.
Ya, Monggo lanjut bagaimana? maksum itu artinya berarti selalu tidak terlepas dari bantuan Allah ya di situ ya Ustazah. Iya, maksum itu terjaga dari kalimat asoma, maksum. Maksum itu pakai sod ya, maksum artinya orang yang terjaga. Ya terjaga dari dusta, terjaga dari menipu, ya pokoknya terjaga dari hal-hal yang dikatakan oleh kita jelek, maka Rasulullah itu terjaga dari itu. Maka itulah kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada semua nabi. Jadi, mohon maaf, Us, Ya, kalau kita kebetulan bukan nabi, mm, berarti kan kita tidak dalam kondisi terjaga ya, Us ya? eh, kita tidak maksum, ya kita tidak terjaga. Terjaganya kita ini harus, nanti di depannya juga ada, harus diperkuat, ditopang oleh keilmuan. Maksudnya kita harus istiqomah di dalam mempelajari Al-Quran dan sunnahnya. Jadi seumpamanya ada hal-hal yang akan menjadikan kita maksiat, kita ingat loh, hal ini dilarang oleh Allah ternyata gitu kan. Kita ingat bahwa kita ketika mau marah loh, kan ada larangan dari Allah, kenapa saya mesti marah? Kalau umpamanya kita kena musibah, nah, terus kita menyikapi musibah itu bagaimana? Masa kita mau mengeluh? Masa kita mau menyalahkan orang gitu kan? Ketika kita sudah tahu ilmunya, maka insya Allah kita akan tawadhu dan kita akan sabar, dan insya Allah keimanan kita akan kuat. Nah itulah cara Allah memberikan maksumnya kepada kita lewat wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah, yaitu Al-Quran dan sunnahnya. Itu caranya kalau bagi umatnya. Kalau Rasulullah itu langsung dari Allah. Ya, ya, ya. Oke. Ya, apa namanya? Keteguhan kalau manusia biasa itu kan dengan cara tolabul ilmi ya Ustazah ya. Iya. Tolabul ilmi, iya, Bu. Memperkuat keteguhan itu dengan cara belajar terus, belajar apa gitu nggih. Iya, mempelajari ya tolab ilmi syar'i gitu. Artinya jangan melepaskan mentadaburi Al-Quran dan Sunnah. Karena itulah yang akan menjadi pemisah mana hal yang baik dan mana hal yang tidak baik. Insya Allah. Nah, ketika kita ingat itu terus, insya Allah kita berada di dalam lindungan Allah. Ya, ya. Saya kebetulan tadi pagi atau kemarin saya mendengar ceramah itu tentang keutamaan tolabul ilmi itu ternyata kalau dibandingkan dengan 1.000.000 rakaat sholat itu lebih mulia tolabul ilmi katanya begitu ya Iya, Ustaz. iya betul. Orang yang beribadah dengan ilmu lebih baik di sisi Allah daripada orang yang beribadah tanpa ilmu. Iya, jadi katanya dengan duduk saja itu sudah mendapatkan duduk mendengarkan itu saja sudah mendapatkan barokahnya begitu ya. Ya. Kalau ingin tahu ampunan dari Allah, monggo Dokter Diah, saya mumpung pas Bu. Di Muslim. Di Muslim jilid 4. Hadis Muslim Ustazah ya. Iya, di hadis Muslim jilid 4. Kalimatnya, apakah ada kalimat ini, apakah mereka sudah tahu nerakaku gitu.
Apakah mereka sudah tahu surgaku itu, Dok? Apakah mereka sudah tahu nerakaku? Apakah mereka sudah tahu surgaku? Di akhir kalimatnya, maka semuanya tidak ada yang binasa. Di akhir kalimat. Kalau tidak direncana itu suka lupa. Keutamaan orang yang oleh sebab itu monggo dokter udah ketemu belum ya? Apakah mereka sudah melihat surgaku? Di atasnya itu Allah memiliki malaikat yang berkeliling. Allah memiliki malaikat yang berkeliling Oh ini dah. Loh, enggak. Jangan lupa lagi ini ya, tandanya. Ini ada ini ya, Kak. Bukan itu dok. Allah apa? Ya. Allah memiliki malaikat yang berkeliling mencari majelis taklim. Kalimatnya mencari majelis zikir gitu, tentang zikrullah. Jilidnya jilid 4. Saya ingatnya jilid 4. Mereka berzikir kepada Allah. Ini yang membuat waktu habis. Allah memiliki malaikat yang berkeliling mencari-cari majelis taklim gitu, majelis zikir. Saya lihat di ini. Zikir. Zikir. Keutamaan majelis Ya, keutamaan majelis zikir. zikir. Di halaman berapa? Ya, coba keutamaan. Biar saya kasih tanda. Nah ini, zikir. Tuh, iya, nah ini mungkin kalimat.
Allah tabarakallah ta'ala. Di halaman 257. Nomor hadis 2311. Nah, itu kok sulit sekali. Monggo tuh. Nomor hadis 2311. Nah, ini keutamaan tolab ilmi. Oh, yang tadi dijelaskan oleh Bu Susi, monggo. Nggak kelihatan. Ya Ya. dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam sabdanya, Allah tabaraka wa ta'ala mempunyai para malaikat yang bertugas keliling mencari-cari majelis zikir. Bila mereka telah menemukannya, lalu mereka duduk bersama-sama dengan orang-orang yang sedang zikir, memanggil teman-temannya, berkerumun mengitari orang-orang yang sedang zikir itu dengan sayap-sayap mereka sehingga memenuhi ruangan di antara mereka dengan langit dunia. Apabila majelis telah bubar, para malaikat naik kembali ke langit, lalu Allah Ta'ala bertanya kepada mereka, padahal Allah Maha Tahu perbuatan mereka. Kalian datang dari mana? Jawab mereka, kami baru kembali memeriksa hamba-hambamu di bumi. Mereka tasbih, takbir, tahlil, tahmid, dan memohon kepadamu. Tanya, apa ini? Allah ya. Apa yang dimohon mereka kepadaku? Jawab malaikat, mereka memohon surga kepadamu. Tanya lagi, pernahkah mereka menampak surgaku? Jawabnya tidak. Firman Allah, apalagi kalau mereka menampak nerakaku. Kata para malaikat, mereka juga memohon ampun kepadamu. Jawabnya, aku mengampuni mereka, jawab Allah ini ya. Aku mengampuni mereka dan memberikan apa yang mereka minta serta membebaskan mereka dari apa yang mereka takuti. Kemudian para malaikat berkata, di antara mereka terdapat seorang hamba yang penuh dosa. Dia lewat di majelis itu lalu duduk bersama-sama dengan orang-orang yang zikir. Firman Allah, orang itu pun kuampuni. Begitu pula setiap orang yang terlibat dalam majelis zikir itu tidak ada yang celaka. Nah, ini Allah. keutamaan tolab ilmi. Ah, Ya. ini Jadi ya. Opportunity yang menguntungkan ini. yang menguntungkan, betul. Duduk itulah, saja sudah mendapatkan ampunan dan ya. Jadi ketika kita melaksanakan tadabbur Al-Quran dan Sunnah, jadi yang dikatakan zikir di sini bukan hanya menyebut Subhanallah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Alhamdulillah, tapi segala sesuatu yang di situ berkaitan dengan syar'i, dengan syariat Islam. Mau bermusyawarah dalam hal kebaikan tentang zakat, tentang saling tolong-menolong untuk membantu sesama muslim, apa saja yang berkaitan dengan itu, maka insya Allah semuanya termasuk zikrullah. Nah, maka barang siapa yang di situ dia hinggap siapapun, walaupun dia memiliki dosa, maka tidak ada yang kecewa. Semuanya sudah mendapatkan ampunan dari Allah ketika mereka bubar dari majelis tersebut. Padahal di sana tidak ikut-ikut zikir ya, cuma duduk saja. Ya, duduk mendengarkan, memperhatikan. Ya, insya Allah seperti itu. Apalagi kalau kita niatnya ya. Tapi semuanya tidak kecewa, kata Allah. Di situ orang-orang yang memiliki niat betul-betul ikhlas, kemudian ada orang yang umpamanya mohon maaf, yaitu yang berdosa besar pun ketika dia masuk ke situ, nah,
Insya Allah kalau diiringi dengan tobat ada dalam pengampunan Allah. Oh, amin, Di amin. sisi lain, banyak sekali masalah yang berkaitan dengan masalah tolab ilmi, mencari ilmu syar'i. Barang siapa yang dia mempelajari ilmu, mencari ilmu syar'i, cari ilmu agama, maka Allah akan memudahkan dia masuk surga. Selanjutnya, barang siapa yang mendatangi majelis ilmu, berarti dia masuk ke dalam taman-taman surga. Sampai seperti itu, banyak sekali yang berkaitan dengan masalah ilmu. Disitulah keutamaan mencari ilmu. Beda dengan masalah ilmu-ilmu dunia. Walaupun sebanyak apapun dan semeriah apapun, di situ tidak disebut zikrullah, maka tidak, keutamanya tidak ada ampunan, dan tidak ada pembebasan dari neraka, dan tidak pula ada penyelamatan untuk masuk surga. Monggo, bagaimana Dokter Dia komentarnya? Jadi kajian anup seperti ini insya Allah ya majelis dzikir juga ya? Ya iya, ini termasuk. Ya, insya Allah ini termasuk majelis dzikir. Ya, jadi mudah-mudahan, jadi ketika kita nanti bubar dari majelis ini, insya Allah tetap kita ini mendapatkan ampunan dari Allah. Insya Allah seperti itu. Dan tidak ada yang kecewa, kata Rasulullah. Terus kan mohon maaf, kalau dulu itu kan tidak seperti kita, sekarang ini kan kita ada Zoom, ada Meet, dan lain sebagainya lewat online intinya. Akan tetapi di zaman Rasulullah, dan mungkin zaman dahulu sebelum kita mengenal Zoom ini, semuanya kan offline gitu ya. Nah, penekannya ke situ. Tapi insya Allah, ini juga kita dikasih oleh Allah pengetahuan seperti ini. Kemudian kita pergunakan dan kita manfaatkan untuk tolab ilmi. Mudah-mudahan kita pun mendapatkan yang disebutkan di dalam hadis yang tadi. Itu Dok, insya Allah. Oh Allah, enak ya, alhamdulillah ya. Amin, amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk yang dibebaskan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Jadi Amin. datang lebih baik datang telat gitu ya, tetap masuk begitu ya. Iya, daripada enggak sama sekali. Ya. Apalagi sekarang sudah tahu ilmunya, oh eman kalau umpamanya tidak ikut gitu, eman ya, ada rasa gimana gitu. Iya, bergabung begitu saja sudah dapat barokahnya ini tadi ya, terbebaskan, tidak mungkin disiksa dan sebagainya ya. Ya. Ini ya tadi Ustazah sudah memberikan apa itu tadi penjelasan tentang tempat berkumpul ya, tempat berkumpul bisa Zoom. Jadi tidak harus di masjid berarti ya Ustazah. Sebaiknya memakmurkan masjid sebaiknya. Itu tapi kita kan terkendala dengan perempuan Ustazah. Wanita itu kan sebaiknya Di rumah. Iya, maksud saya kalau berkumpul di masjid satu berjalan ke sananya jauh-jauh ya. Terus kemudian ada faktor keselamatan wanita tadi ya. Dan mohon maaf, pas An-Nur ini kan kita jauh-jauh ya, saling berjauhan. Iya. Semuanya ditentukan jamnya, umpamanya kan mohon maaf, dan lagian banyak yang dinas kalau siang, maka dari itu umpamanya malam dimulainya kita harus datang ya, tetap aja mungkin agak siang-siang kita berangkat dan jaraknya jauh. Persoalan jarak itu yang jadi, terus keselamatan wanita juga kan, kalau mungkin laki-laki ya apa istilahnya langkahnya panjang ya. Iya. Dan laki-laki itu kan walaupun sendirian jam berapa aja kan nyaman gitu ya, nyaman dan aman. Tapi kalau bagi perempuan itu repotnya. Ya insya Allah mudah-mudahan ini merupakan sarana bagi kita untuk mendapatkan ridho Allah, itu intinya. Iya, saya jadi teringat itu ada memang waktu S3 itu saya punya teman S3 dari Palestina. Jadi di Arab itu kan terkendalanya seperti itu, wanita strict obstacle halangannya adalah keluar rumah ya. Jadi sulit untuk menjangkau pendidikan wanita di negara-negara Arab seperti itu. Akhirnya dikembangkan semacam ini pembelajaran secara online gitu.
Dan ini bisa dihadiri dan Amalannya juga. saja ya, yang yang jelas tergantung innamal a'mal binniyatnya itu. Mudah-mudahan kita yang mendapatkan keriduan dari Allah. Insyaallah, mudah-mudahan. Amin. Amin, amin. Monggo, bagaimana? Ada Ya. yang perlu dijelaskan lagi? Tapi penjelasan yang tentang dibandingkan dengan 1.000.000 rakaat tadi itu gimana Ustazah ya? Hadisnya, ada hadis tersendiri di situ. Oke. Nah, itu di dalam bab ilmu juga. Jadi artinya orang yang dia itu ibadah sekian banyak ibadahnya dibandingkan dengan dia ibadah hanya satu ibadah tapi diiringi dengan ilmu. Itu lebih utama. Artinya orang tersebut memilih Belajar ilmu, mencari ilmu itu daripada beribadah gitu ya Ustazah. Kok mati Ustazah? Ininya suaranya, gambarnya. Wes, Ustazah? Iya, Suaranya itu. HP-nya ini. Itu gambarnya juga habis, jadi kayak terputus itu. Oh, kelempar. Lempar ya. Heeh. Ya apa? Ditunggu. Iyalah. Aku tadi mau tanya apa ya Dokter ya? Aduh. Oh, tadi tanggal berapa yang belum rekamannya belum tak upload? 7 yang awal bulan kemarin. September, 7 September atau 7 Oktober? September. Ini sekarang Oktober sayang. Oh ini. Ustazah sudah masuk lagi nih. Tujuh September ya, Bu Dokter Dia. Oke. Ini sudah, Ustazah sudah tahu. Belum. Tapi udah masuk ini kayaknya ya. Loh, keluar lagi. Iya. Mohon maaf, apa karena saya masuk ya? Jangan begitu. Bukan Caranya. enggak ada hubungannya enggak. Memang sinyal di daerah Ustazah itu memang kan itu dulu sawah-sawah, mungkin apa itu menara pemancarnya itu kurang di daerah sana. Jadi ya sering terputus. Ini loh Iya. Rin. Iya. Apa namanya? Orang yang mengikuti majelis ilmu ini loh Rin. Dapat Akan ampunan ya. Iya. Loh. Itu yang ikut kenapa yang ya? Saya yang hanya lewat Nah, yang hanya lewat tok, habis itu terus melok duduk, awalnya ndak ada niat, cuma lewat terus melok duduk aja ya dapet deh. Iya. Jadi ya bukan karena kamu Subhanallah. sayangku cintaku. Saya Kamu pikir kok menambah Ustazah bisa keluar terlempar itu apa karena saya baru masuk ini kebanyakan kuotanya cukup. Oh, enggak. Ini masuk ini. Sudah. Iya, Ustazah. ya mohon maaf, Masuk lagi. tiba-tiba saya hilang. Kenapa ya? Sinyal di daerah Ustazah, ya. Oh, sinyalnya ya. Tapi ada iya. tulisan menghubungkan gitu. Terus saya hubungkan lagi, masih nggak Ya. bisa. Oh ya. Mohon maaf. Alhamdulillah. Ini Ya, suara saya jelas ya, nggak? bagus. jelas. Ya. Jelas. Ya. Ya, alhamdulillah. Baik. Nah. Ya, monggo. Gimana komentarnya? Nanti lebihin aja waktunya ya, Eman.
Masuk ke 75 nggih, Ustazah? Iya, monggo dok. Ya. Mbak Susi nggak jadi dua-dua, satu-satu aja. Wis akeh. Mm-mm. Iya. 75. Mbak Tutik monggo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jika demikian, tentu akan kami rasakan kepadamu siksaan 2 kali lipat di dunia dan 2 kali lipat setelah mati. Dan engkau Muhammad tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami. Jika demikian, Monggo dok, bagaimana? jika demikian ini berarti menyambung ke yang 74 ya? Yang 74 tadi. 74 tadi. Orang kafir yang tidak teguh hatinya. Seandainya ikut ke kafir. Rasulullah, ya seandainya Nabi Muhammad itu mengikuti keinginan orang kafir untuk mengajak ibadah, sekali-kali ibadah di aku gitu kan, nanti aku akan kembali ke kamu juga gitu. Seandainya Rasulullah mengasesekan gitu kan dalam hal demikian, maka Allah mengancam di sini di 75-nya, apabila kamu demikian melakukan yang di 74 tadi, tentu aku akan siapkan 2 kali lipat siksa untuk kamu. Ya di dunia, ya di akhirat. Kemudian kalau Allah sudah menimpakan siksa kepadamu, maka siapa yang akan menolong kamu? Tidak satu pun yang bisa menolong dari terhalangnya siksa Allah. Artinya kalau kita cenderung ke ajaran kafir gitu ya Ustazah ya? Ya. Pertamanya kepada Rasulullah, yang kedua ini hitobnya atau konotasinya kepada umatnya. Jangan sampai umat Nabi Muhammad pun ya dia yang mengaku Islam, akan tetapi di dalam masalah hal-hal yang lain pun masih ngekor kepada selain Islam. Dan mencintai orang selain Islam pula, kemudian pengaturannya pun dalam kehidupan mengikuti aturan mereka. Maka tidak boleh kita menjadikan dia sebagai teman sejati, teman setia untuk orang yang beriman. Haram hukumnya. Ini artinya berarti Allah itu penjemburu ya, Ustazah? Ya, betul. Berat, betul. Cemburu berat ini tidak mau diduakan ini ya? Iya, betul. Betul itu. Di dalam hadis jelas sekali, tidak ada yang paling cemburu selain Allah dalam hal ini. Artinya, ketika seseorang dia menganggap ada sesuatu yang kuat selain Allah, Allah marahnya minta ampun. Makanya orang tersebut tidak dikasih rahmat sedikit pun. Dengan adanya cenderung aja hatinya untuk mempersekutukan, kan kalau bahasa kita kan, kalau di dalam Al-Quran itu kalimatnya mempersekutukan dalam bidang apapun. Maka Allah itu marah. Nah, walaupun sekecil apapun mempersekutukan Allah, dia tidak ada ampunan kalau dia tidak bertobat sebelum mati. Dan tempatnya di neraka jahanam kekal. Sudah saya sampaikan di surat Al-Bayyinah. Iya. Suami kita aja kalau cemburu kita sudah bingung ya. Apalagi Allah ini, aduh, jungkir Iya. balik. Betul. Nah, gitu. Ya. 76 nggih. Ya, lanjut. Iya. Mbak Uria, monggo Mbak Uria, 76. Tuh, Mbak Uria kemana tadi? Dan sungguh mereka hampir membuatmu Muhammad gelisah di negeri Mekah, karena engkau harus keluar dari negeri itu. Dan kalau terjadi demikian, niscaya sepeninggalmu mereka tidak akan tinggal di sana, melainkan sebentar saja. Ini maksudnya kekafirannya, orang-orang kafir itu hampir membuat Muhammad SAW gelisah tinggal di negeri Mekah. Seperti itukah? Ya. Dan kalau sampai dengan Muhammad keluar dari negeri Mekah, maka mereka akan mendapat adab dari Allah. Iya, akan disiksa oleh Allah. Nabi Muhammad kan di Mekah, maka ketika
mereka umpamanya kafir-kafir Mekah itu mengadakan pengusiran kepada Rasulullah, Allah marah sekali kepada mereka. Nah, seandainya Rasulullah itu keluar dari negeri Mekah atas pengusiran mereka, maka mereka orang-orang kafir itu pasti akan dihabiskan oleh Allah sebagaimana orang-orang terdahulu dihabiskan oleh Allah karena dia mengusir Rasul dan Nabinya pada waktu itu. Ya. Sebagaimana ya banyak yang diusir oleh umatnya termasuk Ibrahim, kemudian Nabi Musa pun. Akhirnya mereka ditenggelamkan oleh Allah kan, dihancurkan, disiksa oleh Allah. Monggo, lanjut. 77. 77. Siapa, Dok? Monggo dokter ini. Dokter ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya saya, Ta? Waalaikumsalam. Iya. Iya sayangku, iya. Monggo, Dok. Nggih, matur nuwun Ustazah. 77. Yang demikian itu merupakan ketetapan bagi para rasul kami yang kami utus sebelum engkau, dan tidak akan engkau dapati perubahan atas ketetapan kami. Monggo, apa yang dokter pahami? Kalau secara jelasnya belum paham Ustazah. Kalau hanya kira-kira ya maksudnya ketetapan yang diinikan Allah untuk Rasulnya tadi hijrah dari Mekah itu karena untuk keamanan Rasul. Seperti itu, Jazah. Tapi persisnya seperti apa saya kurang tahu. Nggih. Matur nuwun, mohon petunjuk Ustazah. Persisnya ketetapan yang ditetapkan oleh Allah itu artinya seumpamanya umat-umat tersebut mengusir Rasul, maka umat yang mengusir itu mendapatkan ketetapan bahwa mereka akan disiksa. Tuh maksudnya. Nah, tapi kan ini tidak terjadi kepada Rasulullah dan orang-orang yang waktu itu mengusir pun enggak sampai keseluruhan ikut mengusir, akan tetapi hanya sebagian saja karena mereka pun takut gitu, sebagiannya aja, terutama pemuka-pemuka Quraisy pada waktu itu. Kalau di zaman Nabi Nuh atau di zaman Nabi Ibrahim, ya termasuk ayahandanya Nabi Ibrahim itu kan Azar, kemudian pengikut-pengikutnya semuanya satu kampung itu sampai diadakan pembakaran kepada Nabi Ibrahim saking bencinya. Tapi ternyata begitu Nabi Ibrahim setelah dibakar, mereka kan kaget gitu, kok keluar lagi dalam keadaan mulus. Akhirnya mereka itu mengusir kepada Nabi Ibrahim, akhirnya ya oleh Allah itu disiksa mereka. Termasuk yang dekat-dekat yang kita ketahui dan itu yang sering diekspos di zaman Nabi Musa. Nabi Musa kan dikejar-kejar, diusir oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Akhirnya mereka itu hancurkan oleh Allah, ditenggelamkan di laut itu. Nah, itu sudah merupakan ketetapan dari Allah. Semua utusan umpamanya bukan umpama lagi, dan memang sebelum-sebelumnya kejadian mereka diusir, akhirnya semuanya ditenggelamkan oleh Allah di dalam perut bumi secara hidup-hidup. Itu yang dimaksud dengan ketetapan di sini maknanya. Iya, terima kasih Ustazah. Monggo, dokter. Dokter Dia, monggo kembali. Siap. 78. 78, Dokter Priyanti Keswarini, monitor. Priyanti Keswarini. Lah, tadi ada, sekarang hilang. Oke. Ganti Dokter Ari, monggo. Ya, maaf, ini videonya off cam karena ngomong. Maaf. Ya, Laksanakanlah 78 ya. ya monggo. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Monggo, Dokter Abi, apa yang dipahami? Sholat itu mulai maghrib ini.
tergelincir matahari tengah-tengah zuhur. Zuhur. Zuhur sampai gelapnya malam, sampai Isya. Isa ya. Dan subuh. Subuh. Laksanakan pula salat subuh. Salat subuh itu para malaikat berkumpul untuk kayak apa, handover, ini serah terima gitu ya, Ya. antara malaikat penjaga pagi dan Malaikat siang dan malaikat malam. siang. Iya, malam. Itu ya, Ustazah. Ya, betul. Sip-sipan ya. Malaikat malam dan malaikat siang berkumpulnya pada waktu sholat subuh. Nah, maka ketika sholat subuh selesai, malaikat yang bagian siang tetap di bumi, malaikat yang malam tadi piket di bumi berarti terbang. Menyampaikan setoran kepada Allah. Padahal Allah sendiri maha melihat, maha mengetahui, dan memang itulah sistem yang diberikan oleh Allah, birokrasi kerajaannya Allah seperti itu. Bukan Allah tidak mampu, bukan Allah tidak kuasa, justru di situ menunjukkan kepada kita bahwa itulah Allah sebagai raja, diraja. Perintah ya ini, perintah sholat yang 5 waktu. Laksanakanlah sholat mulai dari gelincir matahari artinya zuhur sampai malam itu yaitu isya. Dan diperintahkan pula sholat subuh. Di semua sholat harus dilaksanakan, jangan sampai bolong-bolong. Kalau umpamanya sholatnya itu bolong, berarti dia tidak mengikuti aturan Allah, memecahkan yang telah Allah kan Allah memerintahkan kepada kita supaya kita menyambung. Nah, maksudnya itu termasuk bukan menyambung hanya silaturahmi saja sesama kita, tapi menyambung semua peribadahan. Kalau umpamanya sholatnya zuhur, dilaksanakan, semua asar sampai maghrib sampai subuh pun harus dilaksanakan. Tapi ada kalanya manusia yang melanggar, zuhurnya sholat, kadang-kadang asarnya tidak, atau maghribnya dia sholat, kadang-kadang pokoknya di dalam salah satu hari itu mesti ada sholat yang ditinggalkan. Itu namanya orang yang memutus apa yang telah Allah sambungkan. Kemudian termasuk Ramadan juga, jangan sampai diputus. Nah, tapi banyak pula orang yang memutus. Dia puasa di awal-awal, udah gitu sudah tidak sampai akhir tidak. Nah, berarti itu namanya memutus apa yang telah Allah sambungkan di dalam masalah ibadah. Itu monggo Dokter Ari begitu barangkali. Monggo Dokter Dia. Jelas, Ustazah. Ustazah mau tanya, Monggo Dok. kalau sebelum salat subuh, qobliyatul subhi itu ada, saya pernah membaca sesudah sholat qobliyatul subuh itu membaca zikirnya ya Hayyu ya Qayyum itu 40 kali. Itu gimana Ustazah? Betul ada dalilnya kah? Saya belum menemukan masalah dalilnya itu, akan tetapi berlaku di semua sholat. Dokter Dia apa mau buka, mau dijelaskan sekarang mengenai dalil? Monggo. Ya, Bulughul Maram Dok, di dalam bab tentang sifat sholat. Ya, ini cara Rasulullah berzikir ya, cara Rasulullah berzikir ketika selesai sholat. Ya. Duduk sini. Sifat sholat gitu ya. Bulughul Maram. Waktu, syarat sholat, sutra. Sifat sholat. Nggak ada judulnya nih. Apabila Rasulullah berpaling dari sholat. Di halaman, kalau di mushaf itu 162, sifat sholat. Scroll ke atas lagi. 100 berapa? 162. Ya, 162, nomor hadis 342. Nomor hadis
300 342, 343. Ya. Itu yang utama. Sama 344. 3 hadis ini saya terangkan. Sedangkan yang tadi Dokter Ari tanyakan, masalah untuk menyebutkan Asmaul Husna, apalagi ada batasan 40, saya belum menemukan dalilnya. Maka ini ajaran dari Rasulullah ketika apa saja setelah selesai sholat, dan ini berlaku untuk semua sholat. Monggo siapa yang mau baca? Belum. Depannya apa, Ustazah? Dari Sauban. Kalau di Mushaf itu kan 342. 342 tambah 12 itu berapa? 342 300. 354 ya. Iya. Kalau dikurangi 342 dikurangi 12 330. Ya. berapa? 330. 330. Antara dikurangi antara itu. 330. Deket-deket ini enggak, Ustazah? Terus ke Wahid bin Hujur, ya, scroll ke bawah aja. Ibnu Umar, Abdullah bin Mas'ud, Dari Muslim, Abdullah bin Abdullah. Nah, terus Dok, terus pelan-pelan. Nah, terus Wahid bin Hujur, Wahid bin Hujur. nah, iya, terus pelan-pelan Dok, pelan-pelan. Mughirah bin Syubah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sauban ini. Ini Tauban. Nah, atasnya Dok, atasnya nomor 1 atas. 343. Sa'ad bin Abi Waqqas. Dari Ya. sana. Nah, ini 4 berarti 344. Dokter 344. Selisih 2, Dok. Ini, sekarang ini. 300 di dokter 344. Di Ya Mushaf ini, Dek. 42. Jadi nanti 344, 345 sama 346 dibaca. Monggo siapa? Terserah, Dokter monggo. sendiri belum baca. Saya baca ya. Ya, Ya, monggo. Dari Bawah. Sauban, Ya, betul. Ya, dari ia Sauban. berkata, apabila setelah selesai sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beristighfar 3 kali, Ya. lalu mengucap, Ya Allah, Engkau As-Salam, Zat yang selamat dari segala kekurangan dan kebinasaan. Darimulah keselamatan, Maha Suci Engkau, wahai Zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Nah, itu. Saya terangkan sedikit. Adalah Rasulullah SAW idan sorofa an sholatihi, apabila Rasulullah berpaling dari sholat. Berarti berpaling dari sholat itu setelah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama Rasulullah membaca Astagfirullah, Astagfirullah 3 kali. Setelah itu dilanjut, dilihat teks hadisnya, teks Arabnya, Allahumma antas salam, tabarak ya zal jalali wal ikram. Nah, ada yang panjangnya itu adalah tambahan dari para ulama. Wa ya'udus salam, kan ada yang kalimat itu. Nah, itu adalah tambahan ulama. Yang orinya ini. Ya, yang ori dan hadisnya sahih. Riwayat Muslim ini, level 2 dari Bukhari. Jadi setelah astagfirullah 3 kali, dilanjutkan Allahumma antas salam, cara Rasulullah melaksanakan wirid ataupun bacaan setelah selesai sholat, berlaku untuk sholat yang 5 waktu ini. Monggo dilanjutkan. 3, kalau belum ada pertanyaan yang tadi, ya. Ustazah boleh tanya tentang sholat? Iya, monggo. Kan kemarin sakit ya, terus terang saya sakit agak berat.
Kemarin saya itu sampai kelewat sholat asar karena Mm-mm. mungkin ini ya. Terus setelah itu saya sholat maghrib, baru saya ingat bahwa tadi saya itu belum sholat asar. Terus Mm-mm. akhirnya setelah sholat maghrib saya ini apa mengkodak sholat asar saya. Iya, itu yang betul. Boleh ya? Oh, Iya, itu dalilnya ada. Memang begitu caranya. Saya bingung, hmm. terus saya kok aja deh, saya coba kodak aja gitu loh asar Iya, saya. ya memang Benar-benar begitu caranya. lupa. Hadisnya begini. Mungkin udah sampai itu apa belum ya ke bunda-bunda. Di dalam Muslim itu dijelaskan bahwa barang siapa yang dia itu lupa sholat ataupun ketiduran, itu redaksinya begitu. Maka laksanakanlah sholat jika kalian ingat, katanya gitu. Nah tadi kan bunda nggak ingat atau ketiduran, memang nggak ingat. Tahu-tahu sholat maghrib ya udah gitu melaksanakan sholat maghrib. Tapi setelah selesai sholat maghrib loh, saya belum sholat asar tadi, maka dilaksanakan setelah sholat maghrib tadi karena ingatnya pada waktu setelah selesai sholat maghrib. Iya, Memang begitu alhamdulillah. caranya. Sesuai dengan. Alhamdulillah, matur nuwun. Makasih. Ya monggo, Dokter Ari gimana? Ya. Ya ini caranya. Dan ini dilanjutkan ke 3, Zikir. 5 ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang bertasbih kepada Allah setiap selesai sholat sebanyak 33 kali, bertahmid kepada Allah sebanyak 33 kali, dan bertakbir kepada Allah sebanyak 33 kali, sehingga jumlah semuanya menjadi 99 kali, dan kemudian disempurnakan menjadi 100 kali dengan mengucapkan, tidak ada Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah saja, tidak ada sekutu baginya, kepunyaannya segala kerajaan dan untuknya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Maka dosa-dosanya akan diampuni meski sebanyak buih di lautan. Diriwayatkan oleh Muslim, sedangkan dalam riwayat Muslim yang lain disebutkan bahwasanya takbir sebanyak 34 kali. Monggo dok, apa yang dokter pahami di dalam zikir ini? Jadi sesudah yang tadi, astagfirullah, sesudah Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarak rabbana dzul jalali wal ikram, dilanjutkan dengan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Gitu Ustazah. Iya, betul. Nah, ketika ini kan mohon maaf, masalah banyaknya Rasulullah sendiri yang menentukan, ya tentu ini wahyu dari Allah. Apa yang terucap oleh Rasulullah pasti itu merupakan bimbingan dari Allah. Seseorang mengatakan subhanallah, jadi nggak gini, subhanallah 33 kali. Biasanya kan anak-anak suka gitu. Kita menyampaikan harus membaca subhanallah 33 kali. Jadi begitu assalamualaikum habis salam dia baca subhanallah 33 kali, katanya alhamdulillah 33 kali, kan gitu. Tapi jumlahnya gitu, subhanallah 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 terus sebanyak 33 kali. Kemudian alhamdulillah 33 kali. Dalam memulainya mau subhanallah dulu monggo, mau alhamdulillah dulu monggo, mau Allahu Akbar dulu monggo, terserah mana kebiasaan kita. Pokoknya yang 3 tadi, takbir, tahmid, dan tasbih. Maka setelah 99 tadi diakhiri dengan ucapan ini yang ada titik 2 di sini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, cukup seperti itu, walaupun kita memiliki kesalahan atau dosa-dosa yang sangat banyak sampai diibaratkan seperti buih di lautan, banyaknya dosa, maka insya Allah semuanya akan dihapus oleh Allah. Itulah cara Islam mengajarkan kepada hambanya supaya dia terbebas dari semua dosa. Itu dok. Ya, Ustazah. 346-nya. Nah ini pesan dari Rasulullah. Monggo. Dari Mu'adz bin Jabal, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, wahai Mu'adz,
aku wasiatkan kepadamu, setelah selesai dari setiap sholat, janganlah kamu sekali-kali meninggalkan bacaan. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatmu, mensyukurimu, dan memperbaiki ibadahku kepadamu. Ini ya. Mohon maaf, sudah semuanya hafal, Dok? Belum. Ya Allah. Belum. Tolong ini ya, kalau belum, tolong ini dikasih stabilo, tolong dikasih Iya. tanda. Kalau yang Ya, ada itu saya sharekan. dikasih nomor di mushafnya, kalau nggak ada, berarti ini tolong di screenshot ya. Ya, nanti saya sharekan ke teman-teman. Ya, nah karena ini pesan Rasulullah pertama memang kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, tapi ini konotasinya untuk kita semua sebagai umatnya, yang artinya Allahumma ya Allah, ini bantulah aku. Kita mohon pertolongan kepada Allah di dalam masalah kebaikan. Ala zikrika, selalu bisa zikir kepadamu. Wa syukrika, dan untuk selalu bisa bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatika, dan untuk selalu bisa memperbaiki ibadah kepadamu. Jadi kita mohon pertolongan kepada Allah. Karena kenapa? Kita selalu minta pertolongan kepada Allah. Setannya menggoda kita dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Kita tidak lengah dan setan. Maka dari itu kita mohon kepada Allah lewat doa yang diajarkan oleh Allah kepada muadzin. Setiap habis sholat yang 5 waktu. Sudah saya screenshot, saya kirimkan di chatting ya, ibu-ibu. Ya, terima kasih. Dibantu Terima bacakan kasih. Ustazah, biar kita tirukan rame-rame saja. Ya, monggo. Ya, dokter nunggu ya mengikuti, monggo. Saya satu kalimat. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Husni ibadatik. Sekarang saya semuanya, nanti dokter mengikuti semuanya juga. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Monggo. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ikuti juga Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah. A'inni bantulah aku. A'inni bantulah aku. Ala zikrika untuk selalu berzikir kepadamu. Ala zikrika untuk selalu berzikir kepadamu. Wa syukrika, dan selalu bersyukur kepadamu. Wa syukrika, dan selalu bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan untuk selalu bisa memperbaiki ibadah kepadamu. Wa husni ibadatik, dan untuk selalu memperbaiki ibadah kepadamu. Ya, itu pahamnya insya Allah. Jadi ketika kita baca teks Arabnya, insya Allah kebayang. Satu, mohon pertolongan kepada Allah untuk zikir, untuk bersyukur, untuk memperbaiki ibadah. Nah, udah kebayang. Jadi ketika kita membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa ibadah, insya Allah ketika kita melaksanakan apa yang telah kita temui dari tolab ilmi ini, dan kita kontinukan di dalam selesai sholat, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Inilah yang dikatakan ilmu yang penuh barokah. Ketika seseorang itu menemukan ilmu ini, atau ilmu apa saja, kemudian dia dilaksanakannya, itulah yang dikatakan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ini. Amin. Oh, bagaimana dok? Apalagi kalau ke bawahnya ini sudah, insya Allah ayat-ayat kursi sudah hafal? Ayat kursi? Insya Allah. Ya, coba ini ayat kursi indah sekali, coba. Mau baca monggo, nggak masalah. Ini untuk pengetahuan kita.
Ini yang supaya barang siapa membaca ayat kursi ini ya. Ya, monggo, monggo Dokter Dia. Baca rame-rame aja Ustazah. Sebentar, saya carikan dulu. Mohon maaf, itunya aja. Keterangan dari Rasulullah apa makanya gitu, Dok? Oh ini tadi. Rasulullah ini 347. Iya. Iya. Monggo Dokter Ari, siapa yang baca tadi? Iya, Apa? monggo Dokter Ali. Lanjut. Ya, dari Abu Umamah dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi di setiap selesai dari sholat fardu, maka tidak ada yang menghalangi dia untuk masuk ke dalam surga, selain belum adanya kematian. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Hibban, sedangkan At-Tabrani menambahkan dan membaca Qul huwallahu ahad. Monggo, paham, Dok? Ya, berarti sesudah kalau membaca ayat kursi sesudah sholat itu dijamin masuk surga gitu, Ustazah. Betul. Seandainya kita tidak melewati mati, udah langsung kita masuk surga. Akan tetapi kita tidak akan bisa masuk surga kecuali harus meninggal dulu. Gitu. Maknanya. Masya Allah. Eman kalau kita tidak bacain. Nah ini Dok. Jadi Bacanya berapa kali, Us? Ya. Ayat kursi bacanya berapa kali? Dua kali. Ya, sedangkan yang tadi oleh Dokter Ari ditanyakan baca Asmaul Husna setelah selesai subuh 40 kali itu, mohon maaf saya belum menemukan dalilnya. Dan tentu kalau umpamanya dibaca, kalau dilihat dari segi dalil Al-Qur'an, Asmaul Husna itu kan itu sangat baik sekali, merupakan nama-nama Allah yang agung dan memiliki kandungan makna yang tidak ada duanya, tidak ada yang menandinginya di dalam sifat Asmaul Husna itu. Kemudian di dalam hadisnya dikatakan bahwa barang siapa yang dia hafal 99 Asmaul Husna, maka dia akan masuk surga. Nah, seperti itu juga. Nah, maka ketika itu diwiridkan, kapan saja waktunya, mau dibaca kapan saja. Jadi karena tidak ada secara korina, secara khusus yang mengkhususkan di dalam hadis, harus dibaca sekian, dan setelah sholat, umpamanya salah satu waktu sholat, maka saya belum menemukan rujukannya. Gitu. Maka rujukan yang sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah, tadi, mulai dari Assalamualaikum sampai yang ayat kursi tadi. Itu semuanya rujukannya jelas dan dokter sendiri kan yang membaca. Seperti itu. Iya, Ustazah. Itu yang saya baca itu di internet ya, itu sesudah qobliyatul subuh. Bukan sesudah sholat fardu, Ustazah. Ya, setelah qobliyahnya gitu, qobliyahnya. Ya. Setelah qobliyah baca apa, Ustazah ya? Nggak usah, langsung. Zikir-zikir aja. Terserah. Kita bersyukur apa kepada Allah, maka ucapkanlah. Ya. Iya. Karena antara azan dan qomat itulah waktu yang terkabulnya doa kita. Monggo terserah. Ya, terima kasih Ustazah. Atau kalau toh yang mau dibaca oleh dokter tadi, Asmaul Husna yang disebutkan tadi mau dibaca, monggo. Tapi masalah batasan-batasannya pun ya nggak semampunya kita gitu. Mau lebih daripada itu boleh, mau kurang dari itu pun boleh. Baik. Jangan disunahkan seperti ini ya. Maksudnya gitu kan, kalau tadi seperti Allahumma a'inni ala zikrika, Rasulullah menekankannya setelah selesai sholat fardu gitu. Ada penekanan ke situ. Kalau umpamanya tadi yang dokter sampaikan dalilnya itu umpamanya memang kalau sabda Rasulullah bersabda, monggo kita pakai sama-sama. Ya begitu Dok. Monggo Dokter Diah kembali. Iya, Ustazah, itu bukan trik, apa namanya ya? Dalam pelaksanaannya itu kan qobliyah subuh itu sebelum
Berarti setelah adzan kan, Ustadzah ya? Iya, iya, qobliyah subuh itu setelah azan. Setelah adzan. Lalu di situ kan menunggu ya, menunggu sambil sholat qobliyah ya, kemudian zikir. Berarti anu ya, boleh ya agak diperlama antara adzan sama sholat subuhnya ya? Kalau di Mekah sama Madinah saya kira lama. Lama ya? Ya, Kalau di waktu Indonesia ini sering itu orang kayak kesusu nang bar nang wes apa bahasa Jawanya. Padahal itu ada waktu itu ada jeda waktu. waktu-waktu yang emas ya, apa namanya yang sangat Mustajab. iya. Mustajab. Mm-mm. Ya, Oh, jadi antara azan dan qomat di situ waktunya dikabulkan doa. heeh, iya. Maka imam memberikan Kesempatan. arahan kepada makmumnya, sengaja atau imamnya sengaja nggak datang dulu mungkin ke masjid supaya banyak doa yang dipanjatkan oleh umumnya kepada Allah, dan itulah waktu dikabulkannya doa. Mm-mm. Tapi kesannya seperti orang malas gitu, Kak. Saya kan pernah mengikuti itu di musola. Terus ada imam yang lain itu begitu adzan cepetan sholat itu antara adzan sama sholat subuhnya itu pendek sekali gitu loh. Kalau ada imam yang lain itu antara adzan dan sholat subuh itu ya seperti orang malas jadinya kelihatannya seperti itu kok enggak apa itu apa egat apa namanya? Akas apa ngarannya? Bukan wes gitu ya. Ya. Gitu ya. Oh ini ya. Ternyata itu ya. Memberi waktu sekitar lamanya berwudu. Karena barangkali ketika antara azan kan ke qomat kita nunggu sebagaimana jaraknya, atau orang yang lagi makan boleh jadi gitu umpamanya. Tapi kalau umpamanya qobliyah subuh kan nggak ada yang sahur lagi, maka dari itu kalau maghrib ke azan maghrib ke qomat maghrib, berarti kan barangkali ada orang yang buka puasa nanti ingin berjamaah, jadi bisa cepat. Dalam hadisnya pun begitu kata-katanya. Nah kemudian kalau umpamanya dari subuh tadi ya dikasih jarak, nggak langsung begitu adzan sholat di situ kemudian langsung melaksanakan subuh, tapi ada jarak untuk mempersiapkan orang yang berwudu. Setelah berwudu dia barangkali melaksanakan sholat qobliyah ya. Tapi jangan mentang-mentang ditunggu oleh imam, si makmum itu malah tambah lalai gitu. Itu yang jadi masalah di kita. Tiduran. Iya. Ustazah, itu kan kalau di masjid, kalau di rumah kita sendiri gimana? Nggak perlu nunggu qomat di masjid kalau kita. Nggak perlu kan? Nggak perlu. Nah, iya, itu kan kalau di masjid. Jadi kalau di rumah kan, nah terus kan ada yang aturannya kalau sholat qobliyah itu kan sebelum sholat subuh lah. Kalau di rumah orang di masjid sudah sholat subuh, tapi kita baru mulai sholat, boleh nggak kita qobliyah? Ya memang eman kalau tidak qobliyah. Sudah agak kesiangan, tidak qobliyah, ya eman. Iya. Berarti kan boleh. Jadi aturan itu kan hanya untuk yang sholat di masjid kan berarti ya? Yang nunggu, yang imam yang nunggu dan yang qobliyah. Jadi kan kalau orang ke masjid telat kan nggak bisa qobliyah. Nah, dia kan langsung sholat subuh. Di dalam hadis yang banyak sekali keterangan, kalau umpamanya dia kesiangan, kan namanya kesiangan berarti tidak tiap hari, sekali-sekali dia kesiangan sholat subuh. Tapi ketika dia sholat subuhnya itu bangun sebelum azan, berarti dia mengusahakan untuk selalu continue di dalam melaksanakan qobliyahnya. Karena dia itu sudah istiqomah di dalam menjalankan qobliyah, suatu saat dia kesiangan dan dia pun umpamanya rajin, terutama kepada laki-laki, dia rajin untuk berjamaah. Tiba-tiba di masjid baru dia selesai wudhu, kemudian di masjid dikomatkan, maka dia langsung berangkat untuk melaksanakan sholat subuh. Nah nanti bagaimana qobliyahnya bisa dilaksanakan setelah selesai sholat fardunya. Karena masalahnya kesiangan ada di dalam hadis itu dijelaskan. Iya. Bahkan ketika Rasulullah itu ketika Rasulullah itu tidak sempat untuk melaksanakan sholat malam, maka Rasulullah melaksanakan sholat malamnya itu
siang hari. Oh. Antara sholat subuh sampai zuhur. Di situ Rasulullah melaksanakan sebanyak 12 rakaat. Itu di dalam Muslim. Oh gitu ya. Ya, bahkan karena saking istiqomahnya. Maka ketika kita istiqomah, tapi kalau umpamanya kita memang tidak istiqomah, tiba-tiba begitu siang, saya tadi kan tidak bisa sholat tahajud, sekarang aja tahajudnya jam 10 siang. Ya karena dia tidak istiqomah, ya jangan berkata seperti itu. Ini bagi yang istiqomah, insya Allah seperti itu. Akan dapat pahalanya sama dengan dia mengerjakan. Yang sudah menjadi kebiasaan ya. Ya. Kalau umpamanya sholat yang tadi qobliyah, kesiangan, seperti mohon maaf. Ketika Rasulullah itu kan di medan perang, beliau kesiangan, bahkan matahari itu sudah terbit. Semua belum pada sholat. Maka ketika Rasulullah terbangun, Rasulullah tidak langsung sholat subuh. Maka Rasulullah melaksanakan qobliyah dulu, padahal itu matahari sudah terbit. Nah, di sini menunjukkan bahwa seseorang yang cerdas, sudah kesiangan, tidak sholat qobliyah, kan eman, gitu, eman pahala. Maka pemahamannya untuk kita, pembelajarannya atau ibrohnya dari Rasulullah itu, ketika kita kesiangan, bangun, loh ini sudah 6:30, saya belum sholat subuh. Nah, kita tetap melaksanakan qobliyah, kemudian dilanjutkan sholat subuh. Nggak mau rugi ya Ustazah ya? Iya, iya betul, nggak mau rugi, dan berusaha kita untuk tidak rugi, insya Allah ya. Ustazah izin tanya. Ya monggo dokter. Tadi itu kan untuk qobliyah subuh ya. Bagaimana kalau ini kejadiannya untuk pas duhur, di mana pada saat datang ke masjid, sholat jamaah sudah dimulai. Jadi kan jamaah dulu. Nah itu apakah juga bisa disamakan dengan sholat subuh, qobliyah subuh? Ya, sama. Sama. Kalau dia itu sudah menjadi istiqomah, sudah menjadi kebiasaan. Karena yang dia kejar itu kan berjamaahnya dulu. Kalau umpamanya dia kuliah, berarti berjamaahnya ketinggalan. Jadi nanti pelaksanaannya kan kita berjamaah dulu zuhur. Setelah zuhur, tadi saya belum qobliyah gitu kan. Atau umpamanya mau ba'diyah dulu, kita laksanakan setelah sholat zuhur itu ba'diyah. Nah setelah ba'diyah, saya mau yang qobliyah tadi, karena saya belum melaksanakan. Monggo. Bisa dikiaskan ke situ. Iya. Ya, terima kasih. Monggo, Dokter Dia. Oh, ini maaf, belum bab sholat ya Ustazah, tapi saya terpicu takut lupa ini Ustazah. Yang mana? Ini apa masalah bab sholat ini tentang sholat sunnah rawatib itu sebaiknya ada yang menyarankan untuk dikerjakan di rumah, jangan di masjid, di tempat umum gitu. Jadi seperti katanya Rasulullah itu sholat qobliyah itu di rumah, lalu dia berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah, begitu? Ya. Dalilnya di bab sholat sunat, ya. Bab sholat sunat. Sebelum kemarin tadi dokter ya. Bab sholat sunat. Iya, itu saya juga pernah mendengar penjelasan seperti itu. Tapi bagaimana kalau jarak antara rumah dan masjidnya agak jauh? Nah itu kalau misalnya sholat qobliyahnya di rumah, di masjidnya sudah mulai jamaah subuhnya. Jadi kita sistemnya sebelum adzan kita sudah mengambil air di masjid. Kita persiapkan aja. Begitu selesai adzan, maka langsung kita melaksanakan sholat qobliyah di rumah. Setelah itu kita langsung jalan gitu untuk menuju itu. Jadi artinya gini, bukan merupakan hal yang wajib. Jadi artinya gini, ketika kita melaksanakan qobliyah atau ba'diyah di masjid tidak tertolak gitu, dibolehkan saja. Cuman sebaiknya kita melaksanakan sholat, sebaik-baiknya sholat dilaksanakan di rumah kecuali yang dipardukan. Itu kalimatnya, redaksinya dari Rasulullah. Saya cari dalilnya. Ya.
Biasanya dokter dia di indeks tentang hadisnya, sebaik-baiknya sholat dilaksanakan di rumah kecuali yang dipardukan. Kalimatnya itu. Sebaik-baiknya sholat dilaksanakan di rumah kecuali yang dipardukan. Oh ini nomor 392 dok di mushaf. Berarti itu kan selisihnya cuma 2 ya. Kalau di mushaf 180. Mungkin 300 berapa? 392 di sini. 392 di mushaf. Berarti ditambah 2. Berarti 401. Oh, sholat lail itu sholat malam, bukan dok? Perawinya siapa saja? Perawinya. Ya, perawinya bentar saya. Bentar, Abdulus sholat. Belum itu, bukan itu dok, bukan. Baik-baiknya sholat di rumah kecuali yang dipardukan. Di dalam mohon maaf dok, di bab berjamaah dan imamah. Nomor berapa? Nomor hadis 431 dok. 431. Nomor hadis 431. Perawinya? Perawinya Zaid bin Sabit, muttafaq alaih. Zaid bin Sabit. Ini. Nah, itu betul. Silahkan. Apa ini tadi yang tanya? Uria? Atau ya, monggo apa Mbak Uria? Siapa yang tanya tadi nih? Susi. Iya Mbak Susi. Sembarang bisa. Ya sudah. Dari Zaid bin Thabit. Apa ini? Ya. Radhiyallahu anhu ya. Bukan. Dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membuat bilik dari tikar. Beliau sholat di situ. Para sahabat pun memperhatikan hal itu, lalu mereka ikut sholat bersama beliau. Dalam hadis tersebut disebutkan sholat yang paling utama adalah sholat seseorang yang dikerjakan di rumahnya kecuali sholat fardu. Nah, itu. Jadi sholat sunat itu lebih utama dilaksanakan di rumah. Kalau sholat fardu untuk penekanan, mohon maaf ya, kepada laki-laki ini, masalahnya ada hadis yang mengatakan rumah lebih utama bagi perempuan. Itu di Muslim adanya. Rumah lebih utama bagi perempuan. Tapi barang siapa yang para istrinya itu ingin sholat di masjid mencari pahala, maka para suami jangan melarangnya. Itu kalimatnya. Nah, kemudian di dalam Muslim pun dikatakan bahwa as-sholatu nur. Sholat itu adalah cahaya. Maka ketika kita melaksanakan sholat, insya Allah rumah itu bercahaya akan mendatangkan barokah. Itu di Muslim adanya. Kemudian, maka dari itu masjid pun jangan ditinggalkan. Jadi di masjid bercahaya dengan yang pardunya, di rumah bercahaya dengan sunat-sunatnya. Maka dari itu janganlah rumah ini dijadikan seperti kuburan. Karena masalahnya di kuburan kan tidak ada pelaksanaan sholat, dan di kuburan tidak ada bacaan-bacaan.
Maka ketika kita rumah, jangan dijadikan seperti kuburan, artinya isi dengan melaksanakan sholat dan isi dengan bacaan Al-Quran. Di Muslim itu ada. Mungkin saya tambahkan lagi, Ustazah. Kalau dari sini saya simpulkan, bisa saya simpulkan ya, Islam menganjurkan atau Rasulullah menganjurkan bahwa sholat sunnah itu sebaiknya di rumah ya kan Ustaz. Jadi yang dikerjakan di masjid adalah fardu saja. Nah ini kalau misalkan orang tidur ya, apalagi orang tidur di masjid itu tidak disarankan kayaknya. Kan orang sholat sunnah ibadah sholat aja sebaiknya di rumah, apalagi tidur sebaiknya di rumah juga berarti ya. Kiasnya tidak begitu. Jadi hukumnya apakah di masjid itu kita boleh tidur, umpamanya apakah masjid itu diperbolehkan untuk orang yang tidur? Boleh, itu hukumnya. Boleh ya. Tadi kaitan masalah sholat gitu kan ya. Karena kalau salat itu kan dalilnya langsung as-sholatu nur, salat itu adalah cahaya. Tapi kalau tidur itu tidak disebutkan cahaya, tidak gitu kan. Ya. Seperti itu. Ya, maksud saya kan ini saya membuat kesimpulan besar gitu loh, maksudnya saya generalisir bahwa sholat sunnah aja sebaiknya di rumah, apalagi tidur sebaiknya di rumah gitu ya. Nah, cuman ya kalau mengatakan sebaiknya menurut pemahaman kita, monggo-monggo aja kita berpendapat seperti itu. Akan tetapi apakah masjid itu boleh enggak seandainya boleh ya, iya. Kan banyak yang tertidur capek ya. Tapi ada juga yang berniat memang tidur di itikaf, itu kan berarti tidak boleh tidur ya berarti ya. Enggak, beda lagi ini dengan aturan itikaf. Iya. Itu memang dilaksanakan di masjid jami gitu kan. Dan tidurnya pun harus di situ. Walaupun ada saudara yang meninggal, tidak boleh keluar tidak boleh keluar untuk bertakziah kepada keluarganya atau langsung melayat jenazahnya, nggak boleh. Kemudian ada yang sakit pun nggak. Jadi artinya sudah mengikrarkan jiwa raganya itu ibadah kepada Allah. Adapun masalah urusan-urusan luar itu Allah yang mengatur. Sampai seperti itu kita mendekatkan diri kepada Allah, dan itu pun memang tuntunan dari Allah seperti itu. Jangan, dan mohon maaf, suami istri walaupun malam dihalalkan, bagi orang yang beriktikaf tidak halal, haram, nggak boleh bagi yang beriktikaf. Tapi seandainya dia tidak kuat untuk bergaul, maka ya batal iktikafnya. Tapi tidak dosa. Berarti dia tidak mendapatkan pahala secara gamblang di dalam melaksanakan iktikaf. Bagaimana Dokter Diah? Iya. Lanjut 9 ya. Lanjut nomor berapa? 79. Ita, assalamualaikum. Ita monitor. Ita monitor. Oke. Ningrum, assalamualaikum. Budiarti Setianingrum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak keberatan ketika baca. Malang. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Salam kenal. Rum. Mohon maaf putus-putus. Wow, nggak ada suaranya malah. Putus. Putus. Ini 79 Rum, dibaca Rum. Iya, putus-putus dia. Putus-putus. Ya wes lah. Aku ngikutin aja. Oke, Rum, oke. Ya. Siapa yang baca ini? Ana, monggo Ana. Dokter Ana.
Dokter Ana monitor. Oke. Dokter Wiwin monggo. Saya baca ya. Oh, Iya, ya, Dokter Ana monggo. Siapa ini? Yang baca. Ini barusan siapa tadi yang bicara? Rini apa ya, bukan? Rini dia. Iya. Ya, Rini Nggak aja, apa-apa. Rini aja baca Rin. Oke. Oke, siap Rin. Assalamualaikum. 79 ya. Dan Ya. pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Apa yang dipahami Bunda? Yang saya pahami, kalau bisa diusahakan kita itu sholat tahajud sebagai tambahan ibadah. Mungkin yang pertama yang paling tinggi itu sholat fardu, yang kedua sholat tahajud. Cuman sholat tahajud itu ada sholat witir ya. Saya kok pernah baca, mungkin kalau sempat keduanya, kalau nggak sempat diusahakan witir. Begitu apa Ustazah? Mohon advis. Di dalam hadis Bulughul Maram tentang witir, witir itu adalah hakun, merupakan hak. Itu adalah yang harus kita laksanakan. Nah, waktunya witir, saya terangkan dulu, waktunya witir itu setelah seseorang itu melaksanakan sholat isya sampai sebelum subuh, itu waktunya, jadi panjang. Sekali lagi, waktunya sholat witir itu setelah seseorang melaksanakan sholat isya sampai sebelum adzan subuh. Nah, witir itu dilaksanakannya mau di awal boleh, mau di akhir boleh. Kalau umpamanya kita punya keyakinan, nanti aja sekalian dengan tahajudnya, monggo. Tapi kalau umpamanya kita belum yakin nanti malam akan bangun atau enggak, maka kita laksanakan setelah selesai sholat isya. Nah, setelah selesai sholat isya, berarti nanti seumpamanya kita mau melaksanakan tahajud, nggak usah ada witir lagi. Witir itu adalah sholat yang ganjil. Pelaksanaannya boleh 1 rakaat, kemudian 3 rakaat atau 5 rakaat, boleh. Tapi di situ tanpa ada tahiyat awal. Ketika melaksanakan sholat witir 3 rakaat, nggak usah memakai tahiyat awal. Jadi semuanya berdiri, semuanya menggunakan surat. Dan akhirnya di tahiyatnya hanya di rakaat ketiga. Itu pelaksanaan witir. Paham, Bunda? Ya. Mak, Ya, mohon tidak ada Ustazah. tahiyat Mohon awal, maaf. hanya tahiyat akhir semua saja ya. Sebentar. Dokter ini masih bertanya tadi. Oh, Ya, Pak Rin? Iya, Pak Rin? Rini? Oh, hilang Rini. Oh ya, ini halo, berarti kita bisa sholat witir dulu setelah sholat isya. Habis gitu kalau kita bisa bangun, kita menyusul sholat tahajud gitu nggih, Ustazah nggih. Betul, tanpa witir, Bun. Tanpa witir. Tanpa witir. Terima kasih. Iya. Ustazah, saya izin tanya. Nah, itu saya pernah, seingat saya Ustadz Adi Hidayat yang menyampaikan, kalau kita sudah sholat witir setelah sholat isya, kemudian kita pada saat bangun tengah malam untuk melakukan sholat tahajud, nah, sholat witir itu sama dengan sholat penutup. Nah, pada saat kita sholat tahajud, itu dibuka lagi dengan sholat Al-Fatih. Gimana Ustazah? Sholat pembuka itu adalah sholat iftitah, ya. Iftitah, sholat iftitah ya. Sholat iftitah ya. Itu sholat pembuka. Nah, ada 2 pemahaman di dalam masalah sholat pembuka. Seperti gini, kan Rasulullah itu melaksanakan tahajud atau melaksanakan tarawih itu tidak kurang dan tidak lebih dari 11 rakaat. Nah, 11 rakaat itu jumlahnya rakaatnya 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai umpamanya 4 kali salam berarti 8. Berarti witirnya 3. Nah, ada yang memahami 2 rakaat yang pertama itu namanya iftitah.
gitu kan, atau Al-Fatih atau yang terbuka apa untuk pembukaan. Ada pula yang mengatakan gini, udah tadi pas aja 11 rakaat. Tapi sebelum 11 rakaat kita awali dengan 2 rakaat. Memang di situ di dalam hadisnya itu Rasulullah ketika mau melaksanakan sholat malam itu maka Rasulullah membuka dengan 2 rakaat yang ringan. Kalimatnya ada kalimat 2 rakaat yang ringan. Nah, kalimat 2 rakaat yang ringan itu dipahaminya untuk pembukaan tadi, membuka. Maka berarti kalau umpamanya dipisahkan 2 rakaat yang ringan tadi atau sholat iftitahnya berarti jumlahnya menjadi 13. Tapi umpamanya tidak dipisahkan, yang 11 rakaat itu 2 rakaat yang pertama dikatakan iftitah berarti tetap jumlahnya 11 rakaat. Untuk memahami hadis yang tadi itu Suaranya hilang. Oh, saya hilang, walah. Oh, Udah. Jelas Kak, jelas. Jelas Oh, kok. Ya, Iya. itu pemahamannya di dalam memahami 2 sholat yang mudah, sholat iftitah, sholat pembukaan. Assalamualaikum, Ustazah. Kalau misalnya kita nggak sampai 8 rakaat yang 4 kali sholat tadi, misalnya hanya 4 rakaat 2-2 gitu, terus dilanjut witir nggak apa-apa, Ustazah? Nggak apa-apa. Di dalam hadisnya juga, apabila kalian takut kesiangan untuk melaksanakan sholat tahajud, boleh 2 saja tahajudnya, witirnya 1, berarti 3. Ya. Jadi kita, ini biasanya kan mohon maaf, di daerah kita ini suka ada tarhim atau sholah gitu kan, sebelum azan subuh. Ini paling cukup juga kalau kita melaksanakan paling 3 rakaat. Ya enggak, kita ambil aja 2 rakaat untuk tahajudnya, 1 rakaat untuk witir. Udah selesai. Monggo, itu pun termasuk nafilah di sini. Termasuk nafilah. Terima kasih Ustaz ya. Mohon bertanya Ustazah. Monggo. Ustazah, kalau misalkan kita agak kesiangan, kemudian kita sholat tahajud plus witir. Tapi pada saat kita sholat witir, ternyata di masjid sudah tarkim. Apakah sholat witir itu boleh dilanjutkan, Ustazah? Boleh, selama azan subuh belum berkumandang. Ketika azan subuh berkumandang, waktu sholat witir habis. Kalau pas di tengah-tengahnya sholat belum selesai, ya dilanjutkan ya. Niatnya misalnya non sewu, niatnya tadi itu 3 gitu, itu baru 1 gitu, di stop aja tuh gimana? Kita harus di situ harus jeli di dalam masalah memahami waktu azan subuh kapan. Kita melirik ini 2 menit lagi. Kalau kita melaksanakan sholat 3 rakaat, berarti kita tidak akan cukup. Ambil aja 1 rakaat. Jadi kita tetap harus memperhatikan waktu. Tapi kalau itu sudah terlanjur di tengah-tengah, saya ini niatnya kan 3, ini kan umumnya 1 atau 2. Nah, berarti itu udah azan, lanjutkan aja, selesaikan aja dulu sampai 3. Gitu. Kalau niatnya kan witir niatnya juga, gitu kan? Ya, selesaikan aja karena masalahnya kita tidak memperhatikan waktu. Untuk besok-besok, maka kita harus selalu memperhatikan waktu. Ini cukup enggak ya kira-kira kalau saya 3 rakaat 5 menit ini? Kalau 3 rakaat mungkin enggak cukup, kita ambil aja 1. Itu, Dok. Ya. Oke, Rum? Oke ya, Rum? Terima kasih Ustazah. Oke. Ya Ustazah, sampun cukup ini soalnya HP-nya Ustazah yang minta istirahat. Suaranya sudah Ya. Alhamdulillah hari ini banyak. Alhamdulillah, mudah-mudahan hari tambah dan saya berpesan kepada jamaah An-Nur, mohon mengajak kepada saudara kita yang belum bisa ikut. Mudah-mudahan itu merupakan serpihan pahala di sisi Allah yang akan kita raih setelah kita meninggal. Amin ya rabbal alamin. Aku berlaku Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman.
Terima Sama-sama. kasih. Ya. Assalamualaikum. Salam, makasih Kak Lahir Susi. batin. Insya Allah ketemu lagi hari Kamis. Amin. Izin, Izin Monggo, deh. Monggo. monggo.